Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan berita yang tentu saja penting bagi kita semua. Dimana nih petugas Dukcapil di daerah mana ini ya? Jadi petugas Dukcapil tidak mau melayani warga ketika ingin mencetak EKTP. Nah, dia langsung ditegur ke Mendagri. Begitu beritanya pemirsa. Tapi sebelum saya bacakan beritanya, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh cnnindonesia.com, Kemendagri tegur Dukcapil Depok. Wah, ini Dukcapil daerah Depok ya pemirsa, karena tolak layani cetak EKTP. Kementerian Dalam Negeri menegur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Depok karena menolak melayani pencetakan EKTP bagi warga daerah lain. Oh, warga daerah lain ya. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan Dukcapil Depok melakukan pelanggaran. Dia menegaskan pencetakan EKTP boleh dilakukan di luar daerah domisili. Saya dapat pengaduan, ada orang luar daerah memohon rekam cetak KTP elektronik luar domisili di Kota Depok, tapi ditolak petugas setempat. Dikatakan bahwa bila ingin melakukan rekam cetak KTP elektronik di Kota Depok, harus pindah menjadi warga Kota Depok. Bila ada orang luar daerah memohon rekam cetak KTP elektronik luar domisili, jangan ditolak, lanjutnya. Zudan menyampaikan hasil integratif Dukcapil memungkinkan pencetakan EKTP di luar daerah domisili. Hal itu dilakukan dalam semangat mewujudkan nomor identitas tunggal atau single identity number. Hal itu pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Dia tak ingin Dukcapil Depok mengulangi kesalahan yang sama. Zudan juga meminta Dukcapil di daerah lain untuk tak menolak pembuatan EKTP bagi warga daerah di luar domisili. Andai Anda adalah kepala Dukcapil yang baru, tolong pelajari dan pahami aturannya. Jangan buat kebijakan di luar aturan, katanya. Jadi itulah beritanya pemirsa. Kalau saya sendiri sepertinya saya menyayangkan kenapa petugas Dukcapil ini tidak mengerti aturan ya pemirsa. Lucu, karena menurut saya aturan tentang EKTP ini yang mengatakan bahwa KTP itu boleh dicetak dimanapun itu tidak rumit. Dia tidak harus punya IQ tinggi untuk mengerti peraturan itu, dan sosialisasi di dalam itu sendiri harusnya lebih lebih efektif. Seharusnya sosialisasi kepada petugas. Kalau kepada masyarakat oke lah, karena masyarakatnya luas ya kan, mungkin agak susah. Harusnya lebih mudah sosialisasi di petugas-petugas Dukcapil itu tentang peraturan bahwa pencetakan KTP elektronik dimanapun itu bisa dilakukan. Kenapa dia ini tidak tahu? Kalau saya jadi Mendagri ini harusnya dicopot. Kenapa? Karena tidak logis kalau dia tidak tahu aturan ini. Harusnya dia ini dipecat atau dipindahkan bagiannya, dimutasi atau diturunkan jabatannya. Kenapa? Karena ini adalah gejala ya. Ini adalah indikasi dia mau melakukan perbuatan korupsi, mungkin perbuatan melawan hukum mungkin. Jadi kira-kira kalau
orang ini dikasih tahu seperti ini, kalau dia masih mau datang lagi ya tinggal nanti bilang ya sebenarnya kita sih ada kalau form, cuman kan ini menyalahi prosedur kawan. Tapi kalau Anda tahu diri, bagaimana, berapalah, biasanya sih berapa Pak? Biasanya sih segini kalau orang-orang cetak dari luar daerah di sini tuh segini, tapi atau jangan lewat saya, nanti nongkrong-nongkrong aja di sana, nanti ada yang nyamperin, kira-kira begitu ya pemirsa. Kenapa saya katakan indikasi dia ingin melakukan korupsi? Karena masa petugas sendiri tidak tahu aturannya. Kalau pemerintah atau petugas sendiri tidak mengerti aturan tentang KTP elektronik ini, bagaimana dengan masyarakat? Gitu loh. Selama ini mungkin masyarakat juga taunya seperti itu, tidak tahu kalau boleh cetak ektp dimanapun, di Dukcapil manapun. Tapi mungkin masyarakat ragu ya, karena kalau sepertinya ini bayar gitu. Jadi akhirnya kalau orang mau bikin KTP dia harus pulang kembali ke tempat dia domisili. Akhirnya inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita, karena kan toh kita tahu segala sesuatu setiap kita ingin bergerak membutuhkan identitas KTP. Tapi ketika kita mau mencetak KTP di tempat mencetaknya, akhirnya yang harusnya bisa dikatakan tidak bisa. Mungkin ada modus ya, kita tidak tahu, tapi dia bilang tidak bisa. Nah, akhirnya kan solusinya ada dua. Bikin palsu, artinya melanggar hukum. Lalu karena tidak memungkinkan ya kan, mau pulang kampung misalnya untuk mencetak ektp yang hilang, harus swab lah, harus PCR lah, tes segala macam, dan ongkos perlu biaya besar. Sedangkan mungkin orang ini mau kerja yang mensyaratkan KTP, uang nggak ada untuk pulang. Akhirnya ya jalan pintasnya di mana yang paling cepat dan paling gampang dan paling murah, ya palsuin aja data. Yang penting dia bisa kerja. Kira-kira begitu. Nah, artinya pelanggaran-pelanggaran hukum mungkin yang dilakukan oleh warga kadang-kadang bukan karena dia memang suka melanggar hukum, tapi keadaan yang memaksa. Keadaan apa? Keadaan yang dia dipersulit dan tidak dimudahkan oleh petugas-petugas birokrasi di negara kita ini ya. Itu yang disayangkan pemirsa. Saya sendiri nggak percaya kalau petugas Dukcapil tidak tahu aturan ini. Pasti dia ini ingin modus-modus, kira-kira begitu ya pemirsa. Ini kan menurut saya. Bagaimana menurut pemirsa? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.